Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita awali kita dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi hidni warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, minggu kemarin kita belajar materi fikih, pelajaran fikih jatuh pada setiap hari Selasa jam pertama, yaitu pelajaran fikih. Gurunya saya sendiri, Ustaz Bambang. Sudah ingat anak-anak, minggu yang kemarin kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang Zakat fitrah. Oke, kita belajar tentang zakat fitrah. Apakah anak-anak masih ingat? Apakah sudah lupa perihal pengertian zakat fitrah? Apa itu yang dimaksud dengan zakat fitrah? Apa yang dinamakan zakat fitrah? Bagaimana pengertiannya zakat fitrah? Coba yang masih ingat angkat tangan. Yang masih ingat angkat tangan. Yang sudah lupa angkat tangan. Oh, ini namanya pelajaran yang tidak berkualitas ya. Kalau sopo sekali, angkat tangan. Itu tidak membanggakan. Pak Guru tidak bangga, orang tua tidak bangga. Dirimu sendiri juga tidak bangga. Artinya apa? Artinya sampean belum punya kemampuan untuk menjelaskan pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah memberikan harta kita kepada orang lain, harta yang berupa makanan pokok diberikan kepada orang lain, orang yang berhak menerimanya. Siapa mereka? Yang berhak menerima adalah fakir dan miskin. Kapan waktunya? Diberikan setiap pada bulan Ramadan. Akhir bulan Ramadan biasanya diberikan zakat fitrah. Paham? Jadi zakat fitrah itu yang diberikan harta berupa apa? Harta berupa makanan pokok. Harta yang berupa makanan pokok seperti beras, itu yang diserahkan, diberikan kepada yang berat menerimanya. Dalam hal ini adalah fakir dan miskin. Siapa yang berat mengeluarkan zakat fitrah? Semua orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, besok Selasa yang akan datang, sampai akan bertanya Pak Guru lagi, apa Anda sudah paham zakat fitrah? Kami jawab sudah. Coba sebutkan. Sampai harus bisa menyebutkan. Apa Pak? Zakat fitrah itu mengeluarkan harta atau memberikan harta yang berupa makanan pokok diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu fakir dan miskin, diberikan pada waktu bulan Ramadan.
Paham? Itu mengenai pengertian zakat fitrah. Sekarang kita akan membahas dalilnya. Dalil tentang zakat fitrah, baik dalil dari Al-Quran maupun dalil dari hadis. Ada dua dalil tentang zakat fitrah ini. Nanti anak-anak akan saya suruh mencari atau menemukan dalil tersebut. Setelah ketemu, ditulis, dicatat, didokumentasikan, lalu kemudian dilaporkan kepada saya gurunya. Nah sekarang dengarkan baik-baik agar kalian nanti bisa menemukan dalil tersebut. Bahwa dalil yang memerintahkan zakat fitrah itu ada dua. Yang pertama dalil Al-Quran, bisa kita temukan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 277 dan berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus sholihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun wala hum yahzanun. Saya ulangi lagi ya. Coba dicek di kitabnya. Kalau Pak Guru salah tolong ditegur. Innalladzina amanu wa amilus sholihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sudah betul anak-anak? Oke, sudah betul. Artinya innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan orang-orang yang beramal soleh, wa aqamus sholata, dan orang-orang yang melaksanakan sholat, wa atawuz zakata, dan orang yang menunaikan zakat, lahum ajruhum inda rabbihim, mereka itu akan mendapat pahala dari Tuhannya, wala khaufun alaihim, dan mereka itu tidak akan merasa takut, wala hum yahzanun, wala khaufun alaihim, terus lanjutannya wala hum yahzanun. Betul? Dan mereka itu juga tidak akan merasa sedih, tidak akan berduka cita, tidak akan merasa sedih hati. Ini adalah dalil dari mana? Dari Al-Quran. Surat apa? Surat Al-Baqarah. Ayat berapa? 277. Coba sekarang dibaca yang keras bersama-sama. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Innalladzina amanu wa amilus sholihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Oke, mantap. Setelah anak sudah mengetahui dalil zakat fitrah, anak-anak juga sudah bisa menemukannya, maka langkah berikutnya anak-anak harus hafal seperti Pak Guru. Innalladzina amanu wa amilus sholihati wa aqamus sholata
wa atau zakata lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Betul? Betul. Itu dalil Al-Qur'an. Sekarang ada dalil hadisnya juga. Dalil hadisnya ini adalah kita temukan dari kita temukan dalil Rawi Bukhari Muslim. Dari Bukhari Muslim di situ disebutkan di kitab apa itu? Ialah hadis riwayat Muslim nomor 1635. Saya ulang, dalil hadisnya bisa kita temukan dalam riwayat berapa tadi? Riwayat Muslim. Riwayat apa? Riwayat Muslim. Ya, hadis riwayat Muslim nomor berapa? 1635. Harus paham. Besok apabila ada pertanyaan bisa menjawab. Dalil hadisnya bisa ditemukan dalam riwayat Muslim nomornya 1635. Bunyinya demikian. Wa Ali bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri. Farada zakatal fitri min Ramadana ala nasi so'an min tamarin wa so'an min sa'irin ala kulli khirin wa abdin dakirin al-unsa minal muslimina. Rawahu Bukhari wa Muslim. Coba Pak Guru akan baca lagi, simak baik-baik. Jika Pak Guru salah tolong diatur atau diingatkan. Paham? Ya, simak. Ali bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadan. Farada zakatal fitri min Ramadan ala nasi so'an min tamarin wa so'an min sya'irin ala kulli khirin wa abdin dakirin al-unsa minal muslimina. Rawahu Bukhari wa Muslim. Betul apa salah? Betul. Artinya hadis bersumber dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan, yaitu diwajibkan kepada semua orang Islam, baik hamba yang merdeka laki-laki maupun perempuan. Maksudnya semua orang Islam yang sudah merdeka itu kena hukum wajib zakat fitrah, baik orang laki-laki maupun orang perempuan. Berapa banyaknya? So'an min tamamin, satu sok dari kurma, atau so'an min syairin, atau satu sok dari gandum. Satu sok ini sama dengan ukuran takaran. Kalau kita orang Indonesia, so'an min tamarin, atau so'an min syairin, itu kita realisasikan sama dengan ya kurang lebih 3 liter. Jadi zakat fitrah itu dikeluarkan satu orang sekurang-kurangnya adalah berapa ukurannya? 2,5 sampai 3 liter. Kalau lebihnya itu dianggap sodako. Daripada kurang lebih baik lebih, ya kurang
itu akan mengurangi apa ya, makna daripada zakat fitrah. Maksudnya jangan sampai kurang, lebih baik lebih. Nanti lebihnya akan dianggap sebagai sedekah. Maka di panitia kita, desa kita, desa Nembok ini, setiap zakat yang diterima dari masyarakat oleh panitia itu diayomi lagi. Barangkali ada yang lebih, maka lebihnya itu nanti akan disisakan. Begitu caranya. Di sini anak-anak yang terpenting adalah paham perihal dalil mengenai zakat fitrah itu ada dua. Yang pertama dalil Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 277. Yang kedua dalil hadis yaitu dari riwayat Muslim nomor 1635 sebagaimana yang telah dibacakan tadi. Jadi anak-anak punya tanggung jawab, punya kewajiban bisa hafal ini. Ya, apakah bisa? Tentu saja bisa kalau memang dihafalkan. Kalau tidak mau menghafal, ya tidak pernah hafal. Dan seperti Pak Guru, ini sudah hafal. Maka patut dicontoh kepada kalian semua. Besok kalau ditanya baik secara lisan maupun tulis, sampai harus bisa menjawab. Sebutkan dalil zakat fitrah dari Al-Quran, harus bisa. Sebutkan dalil zakat fitrah dari hadis, harus bisa. Paham? Oke, mantap. Tepuk tangan buat Pak Guru. Ini pengantar mengenai dalil zakat fitrah dari saya. Selanjutnya anak-anak akan saya tanya satu demi satu perihal materi yang terkait. Terima kasih, selamat belajar, jangan putus asa, terus semangat bersama dengan saya, Ustaz Bontaha Wassalam.